Assalamualaikum sahabat, semoga baik-baik saja. Selamat datang di channel Jadi Lebih Baik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku karya Dr. Zakir Naik, yaitu buku Keajaiban Al-Quran dan Hadis. Seperti kita ketahui bahwa buku ini memuat banyak fakta ilmiah menarik dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ada fatwa menarik bahwa ada pemisah antara air asin dan air tawar, gunung sebagai pasak bumi, dan sampai kejadian bulan terbelah. Dan menariknya, buku ini meliputi banyak aspek seperti astronomi, fisika, geografi, geologi, oseanografi, biologi, dan sains secara umum. Dilengkapi dengan fakta ilmiah dan disertai dalil sahih baik dari Al-Quran dan hadis. Semoga video ini semakin meningkatkan keimanan kita akan kebenaran wahyu ilahi. Baiklah, kita masuk ke bab pertama, yaitu bab astronomi. Judul bagian pertama, Penciptaan Alam Semesta, Big Bang. Terciptanya alam semesta telah dijelaskan para ahli astrofisika dengan fenomena yang dikenal luas dengan nama Big Bang. Hal ini didukung oleh data observasi dan eksperimen yang dikumpulkan oleh para astronom dan astrofisika selama beberapa dekade. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta pada awalnya berbentuk satu massa yang besar atau nebula primer. Kemudian terjadi Big Bang, ledakan pemisah sekunder, yang mengakibatkan pembentukan galaksi. Kemudian terbentuk dan terbagi dengan bentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan lain-lain. Adapun teori yang menyebutkan asal-usul semesta terbentuk begitu unik dan kemungkinan itu terjadi secara kebetulan adalah nol besar. Berkenaan dengan fakta ini, Al-Quran telah berbicara dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Sungguh menakjubkan, bagaimana mungkin sebuah kitab yang muncul di padang pasir Arab 1400 tahun silam mengandung kebenaran ilmiah yang mendalam? Dikatakan, teori Big Bang ini telah didukung oleh data observasi dan eksperimen yang dikumpulkan oleh para astronom selama beberapa dekade. Kita harus percaya pada Al-Quran yang menyatakan bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu. Apakah ini sesuai dengan teori Big Bang? Kalau pernyataan ini silahkan kalian observasi sendiri lebih lanjut, namun kalau secara teori bisa jadi sesuai. Tapi jangan dibayangkan bagaimana kejadiannya, bagaimana planet, matahari, bintang terbentuk ya, karena itu di luar nalar akal manusia. Cukup imani yang dikatakan Al-Quran saja. Namun kalau kalian ingin mencari bukti-buktinya di internet, silahkan. Yang menyatakan pada tahun 1912 dilakukan pengukuran pada nebula spiral untuk pertama kalinya dengan menggunakan efek Doppler oleh Festo Slipher. Nebula spiral adalah nama lain dari galaksi spiral. Dari pengukuran inilah mulai banyak muncul para ahli yang melakukan penelitian tentang alam semesta. Selang 10 tahun, seorang kosmologis dan matematikawan dari Rusia yang bernama Alexander Frenchman mengatakan bahwa alam semesta ini akan terus mengembang dan berlawanan dengan model alam semesta statis yang dinyatakan oleh Einstein. Namun, pada tahun 1924, Edwin Hubble melakukan penelitian lebih lanjut pada model nebula. George Lemaitre menurunkan persamaan milik Freeman dan mengatakan bahwa resensi nebula dalam persamaan itu disebabkan oleh alam semesta yang terus berkembang. Nah, teori Big Bang dikemukakan pertama kali oleh A.B. George Lemaitre, yaitu seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar tahun 1927. Menurut George, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api itu memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Sesaat sebelum ledakan terjadi, gumpalan bola api ini bertambah menjadi 1,75 cm. Semakin lama ukurannya bertambah dengan sangat cepat dan tepat pada detik 0,
atau waktu mulanya ruang waktu, gumpalan bola tersebut meledak dan memuntahkan isinya di alam semesta. Ledakan tersebut terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Ya, keterangan cukup lengkap ini kejadiannya, itu saya kurang percaya ya, sampai sebegini detailnya nih. Ya, dilanjut. Saat terjadi ledakan besar atau Big Bang, menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta. Untuk membuktikan kebenaran Big Bang, George Gamow melakukan pengembangan perhitungan yang dibuat oleh George Lemaitre pada tahun 1948. Menyatakan sebuah teori baru yang sesuai dengan teori Big Bang. Menurut George, jika alam semesta terjadi akibat adanya ledakan besar, seharusnya terdapat sisa radiasi yang berasal dari ledakan besar tersebut. Ditambah dengan sisa radiasi yang tersebar di seluruh alam semesta memiliki perbandingan yang sama. Pada tahun 1950, Ralph Alpert dan Robert Herman juga menyatakan hal yang sama dengan Gamow bahwa seharusnya terjadi radiasi. Pada tahun 1965, dua orang peneliti Arno Penzias dan Robert Wilson membuktikan dan menemukan gelombang radiasi tersebut di alam semesta. Radiasi tersebut dikenal dengan radiasi dasar gelombang mikrokosmik dan memiliki perbedaan dengan radiasi yang berasal dari luar angkasa. Radiasi yang dimaksud tersebar secara merata di seluruh alam semesta dan tidak memiliki sumber. Ya, untuk bukti lainnya mengenai teori Big Bang yaitu dengan dilakukannya pengamatan pada galaksi yang menunjukkan bahwa terdapat objek yang bergeser dan mengeluarkan warna merah. Pada saat pergeseran berlangsung akan terlihat merata secara isotropis dan hal ini terjadi pada semua objek yang terpantau di seluruh arah. Pergeseran ini disebut dengan pergeseran merah Hubble. Singkatnya, hukum Hubble memiliki dua penjelasan. Pertama, posisi kita saat ini berada pada pusat pengembangan dari galaksi. Yang kedua, alam semesta mengembang secara merata ke segala arah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai macam teori tentang pembentukan alam semesta. Bukti lain yang paling langsung mengarah pada Big Bang adalah pengembangan alam semesta. Saat mengamati galaksi-galaksi jauh, seorang astronom bernama Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh. Semakin jauh jarak sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat galaksi tersebut bergerak menjauh. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta mengalami pengembangan. Alam semesta senantiasa bertambah besar. Jika alam semesta bertambah besar, maka jauh di masa lalu alam semesta tentunya memiliki ukuran yang sangat kecil, lebih kecil daripada atom, dan menurut teori relativitas umum akan sampai pada sebuah titik tunggal. Dari hasil penelitian itu, sebagian besar ilmuwan mulai percaya teori Big Bang. Dari berbagai fakta ilmiah, akhirnya teori Big Bang mendapat persetujuan dunia ilmiah. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada Oktober 2014, Scientific American menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula alam semesta. Namun, jauh sebelum teori Big Bang dikemukakan ilmuwan, Al-Quran telah menjelaskan terkait terbentuknya alam semesta. Berkaitan dengan surat Al-Anbiya ayat 30 tadi ya. Dari ayat tersebut terlihat jelas kesesuaian antara ayat Al-Quran dan teori Big Bang. Persamaan keduanya tidak bisa dihindari. Disebutkan bahwa kata rat dalam bahasa Arab merujuk kepada suatu yang padu, bercampur dan bersatu. Kata itu digunakan untuk menyebut dua zat yang berbeda yang bercampur menjadi satu. Kalimat kami pisahkan merupakan terjemahan dari kata kerja bahasa Arab, yaitu fath, yang berarti terjadi pemisahan dari struktur rat. Jadi menurut ayat ini, langit dan bumi pada awalnya bersatu atau rat, kemudian dipisahkan fath. Semoga penjelasan mengenai teori Big Bang ini bisa menjawab rasa keingintahuan kalian. Nah, bagaimana sahabat? Apakah sesuai dengan Al-Quran? Pada akhirnya kita semua sebagai manusia lebih dituntut agar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai fakta ilmiah ini, tidak lain adalah agar kita semakin meningkatkan keimanan kita akan kebenaran wahyu Allah Azza wa Jalla. Baiklah, terima kasih sudah menonton.